Good morning, my student. Good morning. Good morning, Miss. Everything is okay. Good night. Alhamdulillah, everything is okay. Everything is okay. Everything Good is night. okay. Yang kedua, how is it going? Alhamdulillah, everything is okay. I'm happy and is okay. Is okay. Alhamdulillah, I'm good and happy today. What day is today? Sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Day. Jumati. Suaranya putus-putus. Jumati. Kaliannya di mute. Aku nggak putus-putus. Ayo, what day is today? Today is Friday. Jumati. Today is today. Friday. 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 Happy family friend. Okay, yo. What day was yesterday? Yesterday was Thursday. Yesterday is Thursday. Ini kan pakai was. Ayo. Yesterday. Yesterday was Thursday. Oke, pinter. Yesterday was Thursday. Kenapa kok pakai was? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena kemarin apa dulu? Iya, karena kemarin sudah terjadi, jadinya pakai verb 2 gitu, was. Nah, udah tahu kan penggunaannya sekarang? Ya. Ya, Miss. Yes, Miss. Satu lagi belum? Adiknya. What day will be tomorrow? What day will be tomorrow? Sunday. Sunday. Saturday. Sunday. Tomorrow. Tomorrow will be Sunday. Saturday. Saturday and Sunday. Sekarang Miss Sunday. kamu yang jawab ya. Ya. What day is today? Today is Friday. What day was yesterday? yesterday? Yesterday was Thursday. It will be tomorrow. Tomorrow will be Saturday. Oke, jadi every meeting I will ask you about the day and then about your condition. Okay. Now before we start our lesson, we have to read doa together. Raise up your hand and read doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Amin. What is the subject today? Science. Aldo said it's English. No, it's science. The last lesson. The last page. Halaman terakhir
Apa? Ayo. Halaman terakhir yang di itu, Miss. Halaman terakhir, halaman 81. 65. Pokoknya udah kita pelajari sampai halaman berapa? Ayo. 65. Kursi itu dong. Geser sini. 70. 66. 66. 66, right? Okay, right. 66 about whole staying, Healthy. menjaga badan kita agar tetap sehat, Hot. tetap tumbuh. Kita mau tanya dulu. Who haven't brushed teeth this morning? Siapa yang belum sikat gigi? Acung. Ada yang ngacung? Siapa yang sudah sikat gigi? Oh, ada yang nggak ngacung. Rehan nggak ngacung, berarti nggak sikat gigi. Anin juga nggak sikat gigi. Ridwan, sikat gigi nggak Ridwan? Sikat gigi, Miss. Alhamdulillah. Sikat gigi. Brush our teeth is one of the example. Miss Vita halaman berapa, Miss? Ntar dulu, Chandra. 66. Ya, lihat halaman dulu. Kan belum disuruh. 66. Ya, makasih. 66. Jadi, brushing teeth is one of the activity for keeping ourselves to stay healthy. Jadi, sikat gigi itu merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan yang membuat tubuh kita tetap sehat. Ya, jadi tidak cuma not only eating fresh food, tidak hanya makan makanan yang baik, tapi menjaga diri kayak take a bath at least twice a day, mandi sehari 2 kali. Terus sama apa namanya? Brushing our teeth twice a day, sikat gigi 2 kali sehari. Kapan aja tuh? After wake up, bangun tidur, sama before sleeping. Sebelum kalian membuat pulau. Kan kalian kalau malam suka buat pulau, ya enggak? Ngerti? Membuat pulau. Membuat pulau kan kalau tidur kan suka ini, eces. Eces itu sama kayak pulau, itu lagi membuat pulau. Nah, terus bantalnya berpulau-pulau. Bekas eces. Mending. Kalau yang misalkan masih ini, cek epi di kasur, suka ngompol. Itu pulaunya lebih luas lagi tuh. Gitu ya. Terus langkah lainnya lagi, doing exercise, olahraga. Paling enggak itu minimal ya, minimal itu once a week, 1 kali 1 minggu. Paling enggak, misalkan, aku kan ini, I have to study every day, from Monday till Friday. Kan aku harus sekolah bisa dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi kan ada 1 hari yang buat pelajaran sport, ya kan? Nah, selain di pelajaran sport, kamu bisa ini
Itu suara apa itu? Tuk, 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 tuk. Nah, Gisha di mute dulu, maaf ya. Kan bisa ini, apa namanya? Misalkan hari Sabtu ataupun hari Minggu. Exercise itu tidak harus berupa jogging. Banyak. Kamu menyibukkan diri, kamu bersih-bersih, ngepel, nyapu. Itu juga sama seperti exercise karena badan kita kan moving, bergerak. Kamu joget-joget, lalala, lili sampai keringetan, itu juga bisa kamu gunakan dalam rangka exercising. Ngepel sih ini iya Miss kadang. Oh, alhamdulillah. Nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, tapi yang nyuci pakai Cuci piring mah sering Miss. tapi nyuci bajunya yang pakai tangan. Kalau cucinya mesin, ya itu mah tidak lelah itu. Mesinnya yang lelah. Gitu, oke? Okay? Now take a look your book on page 66. Dilihat bukunya halaman 66. Staying healthy. Nah, before I explain you more, I want you to read your book from 66 until 67. Dibaca dulu bukunya 66 sampai 67. Let's read together. 1, 2, 3. Sudah finish? Oke. Okay. Ini What are nutrients? Apa sih itu nutrisi? Apa itu? What is nutrient? What are nutrients? nutrisi. Okay, nutrients. Nutrisi. Karbohidrat. Jadi nutrients itu ya benar bahasa Indonesianya adalah nutrisi. Maksudnya apa? Nutrisi itu kandungan-kandungan baik yang ada di dalam makanan. Dan nutrisinya itu banyak sekali jenisnya. Ada karbohidrat, ada mineral, vitamin, vitamin, dan sebagainya. Nah, sebelum itu, before that, look at the keywords. Di situ ada beberapa keywords. Kita translate dulu ya keywords-nya. Yuk, disiapkan pulpen atau pensel. Karbohidrat. Karbohidrat itu bahasa Indonesianya karbohidrat ya. Nggak usah diterjemah karena udah tahu. And then dairy. Dairy. Dairy itu kandungan susu, sejenis susu, keju, kayak gitu. Itu dairy.
And then fat. Fat itu bisa diartikan gendut, gemuk, tapi karena pelajarannya tentang nutrisi, jadi fat itu diartikan lemak. Miss, dairy apa tadi, Miss? Dairy itu sejenis susu, keju, kayak gitu. Kalau mineral ya mineral ya. Mineral. Nutrien, nutrisi. Protein, tetap bahasa Indonesianya protein. Ya, Miss. Pulses. Pulses itu denyut nadi. Denyut. Di sini. Kadang bisa ngerasain di sini juga. Oh, ini denyut jantung. Pulses apa, Miss, tadi? Denyut nadi. Apa, Miss, tadi? Denyut nadi. Denyut nadi itu DENYUT. Miss, tadi fat apa, Miss? Lemak. Aku yang fat tadi apa, Miss? Protein. Ah? Protein apa, Miss? Ya, protein. Ya, protein, Rah. Protein tetap protein. Spread. Kita ulangi ya. Jangan berisik dulu makanya. Spread, Miss. Baik, Ya. Miss. Kita ulangi ya. Karbohidrat. What? Dairy itu sejenis susu, keju, mayonnaise, kayak gitu. Fat, lemak. Bisa diartikan gemuk, tapi di sini fat diartikan lemak. Mineral tetap mineral. Nutrien, nutrisi. Protein, ya protein. Pulses, denyut. Dairy. Dairy tadi apa, Miss? Dairy. Sejenis susu sama keju. Keju susu. Keju susu, Ziad. Kalau spread itu kandungan tepung. Bukan, salah. Itu starchy. Ya Allah. Kena ini kali, kena apa namanya? Kena hack, kena prank. Starchy itu yang apa kandungan tepung. Apa, Miss? Kalau spread itu persebaran. Menyebar. Tadi starch apa, Miss? Kandungan tepung, mengandung tepung. Kayak bakwan. Juga zat tepungnya, Miss. Hah? Tadi apa, Miss? Zat tepung. Kandungan tepung, Miss. Kandungan tepung. Mengandung tepung. Spread tadi apa, Miss? Kita Mengandung tepung. Persebaran. Persebaran spread ya? Iya. Susah bilangnya. Sudah, Miss. Udah. Belum, Miss.
Strength sama vitamin. Ketebaran ya, ketebaran. Ada starchy. Kandungan tepung. Mengandung tepung. Pokoknya mengandung tepung. Ada unsur Kandungan tepung. Vitamin apa, Miss? vitamin ya. Vitamin. Vitamin. Bisa minta digigit. Tepung. Gigit aja, Miss, kan nggak bisa kan, Miss? Nutrition. Nanti kalau rapotan, Kak Miss kita samperin ke rumah. Bisa digigit pipinya. Biarin aja. Digigit, Mas. Soalnya kayak bakpao mirip. Oke. Tapi Nindi mirip kayak Squishy, Miss. Pipinya, Miss. Si Nindi. Ngomong lihat aja, tambah double ntar gigitannya. Squishy beneran kali, Miss. Oke, yuk. What are nutrients? Apa itu nutrisi? Jadi gini. Living thing, seluruh makhluk hidup, kamu boleh lihat buku, nggak apa-apa. Ini nggak penting, sudah taruh buku aja. All living things, seluruh makhluk hidup, like us, human, and also animals, all of us needs nutrients. Kita semua membutuhkan nutrisi. Halaman berapa, Miss? Nggak mau ngasih tahu. Halaman 66. 66. Bisa Miss unmute aja lah. Kalau enggak nanti Gisha ditaruh di waiting room biar nggak ada orang diem di sana. Okay. And humans need food to survive. Jadi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, to stay alive, to survive, untuk melakukan segala aktivitas dan juga kegiatan. Like this, now, we are studying, you are studying, and I am teaching. Kita ngajar kamu belajar, kita butuh tenaga. We need energy to get, to do studying, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan energi. Supaya apa? Pertama, kalau kita nggak ada energi, nulis aja loyo, duduk aja loyo, lemes, nggak bisa buka laptop, nggak bisa buka HP, matanya maunya merem. Itu kalau orang loyo, karena tidak punya energi. Ziad, duduk Ziad. Ziad minta disamperin juga ini. Gitu. Nah, energi dan nutrisi itu kita dapatkan dari mana? Where can we find them? Kita bisa dapetin dari mana? Dari makanan, from food. Coba kamu perhatikan. Kalau kamu berpuasa, apa yang terjadi kalau kamu puasa? Lemas. Nggak kuat. Lapar. Nggak ada tenaga. Tenaga. Kok perasaan Tidak ada tenaga, lapar, malas, capek. perasaan tadi ada Zaki, kok sekarang tidak ada ya? Ini ada Zaki kok. Jangan diumpet-umpetin dong, nggak mau. Nyalain semua kameranya. Prank. Nggak boleh ya. Soalnya nanti kalau yang kameranya nggak dinyalain, Miss Ita kurangi nilainya. Walaupun worksheet sama itunya dapat nilai 100, Miss Ita kurangi jadi 70. Ayo, nyalain semua kameranya.
Jadi kan nanti ditonton sama orang tua kamu. Masuk YouTube nanti. Kamu jadi artis YouTube. Mister atau Miss. Dan food has different nutrition. Jadi makanan itu memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Sama seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Some nutrients are, some nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, dan juga minerals. Nah, dari keempat apa 5 nih? 5 aspek ini adalah nutrisi. Dan semuanya harus tercukupi, harus seimbang. Dan kalau makanan yang sudah mencukupi 5 aspek ini, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral, maka makanan kita sudah disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Ayo, ada yang tahu nggak 4 sehat, 5 sempurna? Apa aja? C. Sayuran, lemak, lauk. Oke. 4 sehat, 5 sempurna. Pertama, karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat itu ada apa aja sih? Banyak. Yang kamu makan tiap hari, karbohidrat itu. Emang Miss, apaan? Nasi. Nasi. Rice. Rice ini mengandung karbohidrat. Jadi makanya kita itu kalau makan nasi itu kita jadinya kenyang, nggak yang lapar. Beberapa orang yang diet, kayak Miss Vita, tapi Miss Vita nggak lagi diet, itu menjauhi nasi. Mereka Diet itu apa sih, Bun? Diet itu ngurusin badan. Kayak Miss Vita. Diet. Kayak Nindi, kayak Gisya, kan embul-embul. Nih, izin ke toilet. Ya, silakan. Izin ke toiletnya kok gitu? Biasanya gimana? Pangi. Izin ke toilet. Oke. Kemudian ada apa lagi yang mengandung karbohidrat? Ayo, ada yang tahu nggak? Roti. Roti. Oke. Yang mengandung karbohidrat ada lagi, yaitu roti. Bahasa Inggrisnya roti apa? Bread. Ada bread. Masih ada lagi nggak yang mengandung karbohidrat? Corn. Potato. Mie. Noodle. Ada apa lagi? Ada Apple. vegetable itu tidak tergolong dalam karbohidrat. Oh ya, Apple. apple Yeah. Cassava. itu vitamin. Dah, kita belum beresin kelas aja.
Ya. Nih karbohidrat. Ada rice, ada bread, potato, noodle, corn, pasta. Tapi unsur karbohidrat yang apa namanya? Karbohidratnya itu banyak banget, itu ada pada nasi. Beberapa orang ada yang mengganti karbohidrat itu diperoleh dari potato ataupun corn. Berapa? Itu untuk orang-orang yang Ini diet. pernah, Miss. Hah? Ini pernah? Ini pernah nggak makan nasi sehari, makannya pakai kentang diganti. Digantinya kentang karena kandungan karbohidratnya itu tidak sebanyak nasi. Gitu. Dan memang sih makan nasi itu beneran kayak makan berat gitu ya. Terus mengenyangkan, sama kayak ini pasta dan juga noodle. Jadi orang-orang yang kalau misalkan menu makanannya ya, udah nasi, terus ditambah mie goreng, ditambah lagi misalkan ada telur, terus apalagi biasanya? Ditambahi misalkan ada Kentang. goreng. Nah, itu berarti nutrisinya tidak lengkap. Nutrisinya hanya berat di karbohidrat, sedangkan proteinnya hanya sedikit dari telurnya, dari putih telur. Kuning telur itu mengandung fat, lemak. Ini karbohidrat ini nanti lama-lama dia akan berteman dengan fat juga. Terus vitaminnya mana? Kita tidak memperolehnya. Mineralnya ya mungkin Ini mineral. juga sering, Miss, cuman makan nasi sama telur. Ya, itu kalau nasi sama telur. Tapi kalau nasi, mie goreng, terus sama kentang goreng, sama telur lah itu sangat-sangat berat sekali. Jadi kalau kamu mau makan kentang, berarti itu sama seperti kamu makan nasi. Kamu makan mie, itu juga sama seperti makan nasi. Ada lagi kerupuk. Kerupuk itu juga mengandung karbohidrat karena kerupuk itu starchy. Dia terbuat dari tepung dan tepung itu bahannya karbohidrat semua. Tepung itu kan ada tepung beras, ada tepung ketan, ada gandum, ada tepung dari jagung, dan sebagainya. Dan tepung itu mengandung karbohidrat, terutama terigu. Nah, terigu. Yang suka makan gorengan, bakwan, terus apa lagi? Ini sukanya tempe, Miss. Tempe ditepungin, tempe mendoan. Iya. Apa namanya? Bakwan. Miss, tempe mendoan. Enak, ya makan gorengan tuh enak. Makan bisa setiap hari, Miss. Aku suka, Miss. Tempe mendoan, Miss. Tapi karbohidratnya apa? Tinggi. Karbohidrat kan gorengan itu kan digoreng ya. Minyak itu mengandung apa? Ini fat, lemak. Wah, makin tambah bikin bengkak badannya gitu. Terus kemudian sekarang coba yang ini. Protein. Protein. Apa saja yang ada di protein? Kamu bisa lihat di halaman 67. Saya sebutin. Meat. Egg. Apel. Fish. Fish. Hah? Lemon. Lemon. Kepala Lemon. Meat. Hah? Chicken. Egg. Apa Pak Chicken? Pop. Apple. Apple. Apple.
Apple. Apple. Purpose. Iya, pulse. Nah, ini makanan-makanan yang mengandung protein. Dairy. Egg, ada meat, ada fish, dan juga ada ini. Milk. Belajar yuk. Susu, Miss. Dairy. Susu. Dairy. Susu keju. Dairy itu maksudnya ya gitu, kayak bersusu gimana sih ngungkapinnya, pokoknya itu deh. Mengandung susu gitu. Ada cheese, Yogurt. ada milk, Yogurt. ada mayo, Yakult. Salt. lagi Salty. Yakult. Terus ada mayonnaise. Mayonnaise. oh, Mayonnaise sudah. Mayo. Tahu tempe. Tahu tempe. Daging, Miss, daging. Slice beef sama saikoro. Saikoro apa? Saikoro itu semacam daging kotak-kotak. Sukro. ya jadi gini, daging itu mengandung protein dan juga fat. Fatnya dari mana? Kamu pernah nggak makan daging sapi? Terus dia kalau yang dimakan Miss. yang dimakan tuh juicy banget. Nah, itu ada kandungan fatnya. Ada lemaknya yang warna putih-putih. Enak banget. Kan yang slice daging biasanya tuh yang kalau kita beli di mana? Ya pokoknya gitu ya. Cindy sukanya yang di itu, yang saikoro. Ya, Miss Ita nggak tahu nama tempatnya. Cindy tahu, Miss, tapi lupa. Iya, banyak bikin sendiri juga bisa. Biasanya dimasak bisa barbecue lah, bisa pakai saus apa itu namanya. Nggak ngerti makan makanan gituan. Miss Ita tuh taunya makan itu cuma taunya sambal. Like sambal so much. Vitamin. Ada apa aja? Ayo sebutin. Apple. Vegetables and fruits. Tomato. Nah, tomato itu vegetable atau fruit. Vegetable. Nah, Fruit. tapi kok ada jus tomat? Cindy nggak suka tomat, Miss. Aku suka. Tomat Aku suka tomat. Aku suka. Aku nggak suka. sekarang ini mineral. Mineral. Tapi kalau Apa yang mengandung mineral, vegetable juga mengandung mineral. mineralnya. Terus fruit juga mengandung mineral. Water, namanya juga mineral water. Air putih. Itu juga mineral. Lemon. Lemon itu udah termasuk dalam fruit. Kayak semangka itu kan kandungan airnya kan banyak. Jadi kalau kita makan seger gitu. Lemon, watermelon, terus apa lagi, grape, dan sebagainya. Oh, udah ganti baju deh. Sudah di bukunya. Oke, ini jadi coret-coret
banyak. Selanjutnya, coba di kamu halaman 66. Ini kok nggak mau dibawahin sih? Lah. Bisa lagi. Bisa nyanyi-nyanyi. Oke, and then the function, fungsinya. Apa sih fungsi dari karbohidrat? Carbohydrate has the function to give you energy. Jadi karbohidrat memberikan fungsi memberikan energi untuk kita. Dari mana? Ya from rice, noodle, bread, dan sebagainya. Kemudian protein. Fungsi dari protein adalah to help your body grow. Untuk membantu kita tumbuh lebih tinggi. Tapi kalau karbohidrat, kamu mengkonsumsi banyak sekali karbohidrat, tidak seimbang. Tidak seimbang misalkan proteinnya itu sedikit, vitaminnya sedikit, mineralnya ini sedikit, hanya karbohidrat, kamu tumbuhnya bukan ke atas, tapi ke nggak ada yang mau jawab. Ke atas, ke atas. Bukan Tumbuh ke atas. tapi ke Sampong. lanjut. Kemudian fat, lemak. Fungsinya apa? Give you energy and help your body grow. Fungsinya untuk memberikan energi dan membantu kamu untuk tumbuh. And then vitamin help your body to stay healthy. Kita membutuhkan vitamin untuk kita agar tetap sehat. Vitamin you can get them from the vegetables and also from the fruit. Jadi makanya kalau mama kamu masak ada sayurnya, ya biar kamu sehat. Yang tidak doyan sayur gimana, Miss? Yang tidak doyan sayur bisa diganti dari buah. Kalau nggak suka buah sama sayur gimana, Miss? Suka buah sama sayur itu harus disuka-sukain, dipaksa. Karena buah dan sayur itu memiliki peran yang penting buat tubuh kita. And then minerals make your body strong. Ada yang sering Miss kita dengar kayak gini. Kalau lagi puasa, sebenarnya aku itu nggak lapar. Aku itu cuma haus. Nah, orang menahan makan itu bisa daripada orang yang menahan haus. Susah orang yang menahan haus. Misalnya lapar, nggak makan, itu masih kuat daripada orang yang sama sekali tidak minum. Karena mineral yang diperoleh dari minuman atau diperoleh dari beberapa buah-buahan itu memiliki fungsi untuk membuat tubuh kita menjadi kuat. Nah, kalau kelima hal ini tidak dapat kita penuhi,
Ya, pasti pertama kita tidak memiliki energi, kurang energi, terus kurang kuat, lemas, dan bisa jadi pertumbuhan tubuh kita itu mengalami masalah gitu karena dari makanan kita. Misalkan ada beberapa yang misalkan memiliki masalah dari organ tubuhnya. Entah itu masalah dari jantungnya, atau mungkin masalah dengan lambungnya, paru-paru, dan sebagainya. Karena ini, selain dari makanan, olahraga pun kurang terpenuhi. Jadi tiap hari itu cuma makannya karbohidrat sama fat aja. Energi emang ada energi, pasti bisa. Orang melakukan kegiatan apapun masih bisa. Tapi gimana dengan yang lainnya? Gitu ya. Orang yang gemuk itu belum tentu sehat. Dan orang yang kurus pun belum tentu tidak sehat. Ada yang sangat menjaga pola hidupnya. Misalkan makan makanannya setiap hari itu benar-benar harus tercukupi semua. Ada juga yang mengabaikan ini, fat. Tidak sama sekali. Jadi cuma 4. Karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Beberapa ada yang menghilangkan fat, lemak. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya walaupun kita makan daging yang tadi bilangnya mengandung protein, itu sudah ada unsur lemaknya sedikit. Ayam, terus daging sapi, daging kambing, daging bebek nih, fatnya nih banyak dan sebagainya. Terus orang-orang tertentu juga tidak bisa makan makanan yang mengandung banyak fatnya. Misalkan yang udah punya sakit kolesterol dan sebagainya. Itu kenapa sih Miss kok bisa kolesterol gitu? Ya karena banyak kandungan fatnya. Minyak. Makan bebek. Tuh bikin terus badannya jadi kayak sakit-sakit gitu ya. Jadi kita makan apapun boleh, tapi harus seimbang. Nah, to stay healthy gimana supaya kita bisa tetap sehat? Tadi udah disinggung sedikit. Pertama, we need to sleep. Kita butuh tidur. Miss, aku tidur, Miss. Oh ya, bagus dong. Emang kita harus tidur. Aku tuh tidur kan malam jam 8. Yes, right. Terus aku bangun subuh sholat. Oh ya, pinter, bagus. Habis itu aku tidur lagi, Miss. Tidur lagi. Habis sholat subuh tidur. Iya. Terus bangun jam berapa? Bangun jam 12 siang. Sholat duhur. Kira-kira bagus nggak seperti itu? Kita. Ya, right? Emang kenapa sih kalau kita harus tidur? Oke, terima kasih. Tapi pertanyaan Miss Vita yang tadi jawab dulu. Bagus nggak kira-kira yang kayak gitu? Nggak bagus. Tidak bagus. Enggak bagus. Enggak bagus. Tidak bagus. Enggak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Oke, terima kasih. Tidak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Jadi gini, tidur yang terlalu lama itu tidak baik untuk tubuh kita. Tidur yang sangat kurang pun tidak baik untuk tubuh kita. Pada saat kita kelebihan waktu tidur, kita tidur mulu, kerjaannya tidur mulu di atas kasur mulu. Yang terjadi apa? Tubuh kita tidak ada pergerakan, maka yang terjadi malah badan kita jadi agak-agak kaku. Punggung kita sakit, terus agak nyeri-nyeri, atau mungkin pinggangnya juga sakit karena tidak dilakukan
pergerakan, tidak nyapu-nyapu, tidak masak-masak, tidak lari-lari, tidak sepeda-sepeda, dan sebagainya. Ridwan tadi nanya, Miss kenapa sih kok kita harus tidur? Kalau Ridwan pengen tahu jawabannya, Ridwan coba nggak tidur 1 hari. Apa yang terjadi sama Ridwan? Ngantuk lah, Miss. Ngantuk lah, Miss. Ya, selain ngantuk, kepala juga jadi pusing. Terus badan juga nggak enak, lemes. Yang terutama itu pusing. Pegel, Miss, pegel. Ya, mau juga. Nih, kemarin pas hari apa ya? Hari Rabu, itu Miss Vita malamnya itu nggak tidur. Sama sekali nggak tidur. Gara-gara apa? Gara-gara Miss Vita dikasih kopi pas lagi isa-isa, Miss Vita lagi bikin materi buat kamu. Nah, Miss Vita itu kan sensitif sama kopi. Kalau udah kena kopi dikit itu pasti matanya melek. Karena kan mengandung kafein itu. Nah, akhirnya yang terjadi tidak bobo, ngantuk, dimerem-meremin kayak apa juga nggak bisa. Terus udah nggak bisa tidur, Miss Vita, ya udah ngapain? Sampai jam 4:30 subuh. Mau tidur nanggung, bentar lagi sholat. Nggak tidur gimana? Kan hari Kamis kemarin kan kita harus ngajar kan? Ngajar kamu, English, terus di Aduha juga ngajar. Sama ngajar kelas 5, 3 kelas kemarin. Akhirnya yang terjadi sama Miss kita apa? Pagi habis sholat. Kepalanya nyut-nyutan. Matanya diajak melek nggak bisa. Ayo melek. Berat banget matanya. Terus lemes. Jadi kemarin Miss Vita yang terjadi sama badannya ya udah. Tapi Miss Vita harus menjalankan kegiatan. Miss Vita harus mengajar, harus ini. Ya udah dibisa-bisain dalam kondisi loyo. Jadi ngeliatin laptop itu sambil ngeliatin video kalian yang kemarin setoran, itu sambil matanya merem-merem dikit. Sambil megangin kepala dengan gitu Ridwan. Jadi kalau kita nggak tidur ya badan kita nanti ambruk. Ibaratnya gini Ridwan, ya. Ini pernah Miss nggak tidur, tapi siangnya nggak ngantuk tuh Miss. Ya, ini. Aja. Ya gini. Pernah, Miss, aku begadang sampai jam 10:30. Begadang sampai jam 10:30. Miss, aku pernah begadang sampai jam 3:30. Diterusin aja biar tidur. Sampai situ tidur lagi. Aku pernah bergadang sampai pagi. Jadi gini ibaratnya, kamu di rumah kamu pasti ada alat elektronik, ya kan? Handphone, laptop, mesin cuci, TV, dan sebagainya. Coba kamu, kalau TV kamu nyala terus sampai 3 hari lah, nggak pernah dimatiin, walaupun kamu tidur dia nyala. Yang ada itu ntar berasap TV kamu. Kenapa? Ya capek, mesinnya nyala terus, akhirnya panas, terus berasap, bisa jadi ini meleduk dan sebagainya. Sama HP kamu juga. HP kamu mainin terus, dia baterainya ada habis. Miss kan dicas. Iya, dicas terus dipakai juga. Akhirnya apa yang terjadi? HP-nya panas. Nanti bisa jadi apa? Meleduk juga. Ibaratnya kalau mereka itu meleduk itu mengalami sakit yang harus dirawat sama tukang servis. Kalau kita sakit, dirawat sama dokter dan diberikan obat-obatan. Kasarannya seperti itu, ya. Kemudian, we need to do exercising. Kita harus berolahraga. Intinya badan kita bergerak. Miss, aku hari ini nggak olahraga. Aku nggak pernah olahraga, Miss. Nah,
Terus gimana dong? Tapi aku tiap hari, Miss, ya, aku tuh suka kejar-kejaran sama adik aku, Miss. Kejar-kejaran gimana? Iya, soalnya dia suka ngisengin aku, terus aku jadi ngejar dia, aku lari, terus aku ngos-ngosan. Itu sama nggak, Miss, kayak exercise? Ya, bisa dianggap exercise. Itu sama, karena apa? Kita mengeluarkan keringat. Keringat itu apa sih? Keringat itu kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Keringat itu lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kita kuras, kita keluarkan. Tuh, untuk yang exercise. Miss, aku tapi nggak lari-larian sama adik aku, nggak kejar-kejaran. Terus apa? Aku suka bantuin ibu angkat-angkat barang. Itu juga bisa. Mengangkat barang, kita sudah sering melakukan mengangkat-angkat-angkat, dapat menguatkan ini otot kita di tangan. Gitu. Jadi exercise itu banyak sekali manfaatnya. Selain untuk membentuk badan kita, kan banyak tuh orang-orang yang badannya, dadanya berkotak-kotak, six-pack katanya sih. Terus ada juga yang ini otot di tangannya sampai udah kayak roti sobek dan sebagainya. Bisa ketawa bilang ngomong roti sobek. Terus lagi yang ketiga, brush the teeth, wash hands, and have shower. Nah, tadi udah dijelasin, we have to brush our teeth. Miss, emang kenapa sih, Miss? Kok kita harus brush our teeth? Apa hubungannya? Gini deh ya. Kita itu kan makan menggunakan gigi adanya di mulut. Right? Jika gigi kita tidak disikat, tidak pernah dibersihin, tidak sering berkumur dan sebagainya, yang terjadi giginya banyak apa itu namanya? Yang putih-putih, tebel-tebel. Apa itu namanya? Sariawan. Bukan sariawan yang di gigi itu. Kuning, gigi kuning. Gigi kuning. Jigong. Gigi kuning. Ya, jigong. Banyak jigong. Jigong itu kotoran yang menumpuk di gigi akhirnya sampai tebel. Dan itu jujur aja, itu rasanya tuh nggak enak. Gigi kayak banyak jigongnya tuh kayak gimana? Nggak enak rasanya, nggak bersih, nggak berat gitu giginya. Terus selain itu, Orang kayak jorok gitu ya, Miss? ya, karena udah kebanyakan jigong nih ya, nggak sikat-sikat, lama-lama jigong itu jadi mengeras. Nah, itu yang namanya karang gigi. Akhirnya mengeras, terus lama-lama warnanya berubah menjadi coklat. Makanya ada gigi yang reges, yang coklat-coklat depannya. Bukan hanya karena makan coklat, tapi itu karena tidak pernah sikat gigi. Terus lama-lama apa? Karena itu kan kalau kita nggak pernah disikat, sisa-sisa makanan yang ada di dalam gigi, itu ada yang makanin, namanya kuman. Kalau orang bilang itu cacing di mulut. Walaupun Miss Vita belum pernah melihat bentuk rupa cacingnya, tapi ternyata kalau dipikir-pikir, iya juga. Kok bisa sih, Miss, dia kuat makan gigi? Saya bukan makan gigi ya, dia itu makan sisa-sisa yang akhirnya terkena gigi kita, dan lama-lama karena nggak pernah disikatin, jadi bolong. Biasanya di gigi geraham. Karena gigi geraham itu gigi yang digunakan untuk mengunyah. Sedangkan kalau gigi depan, incisor, ini digunakan untuk menggigit. Nah, yang ngunyah yang belakang. Grinding teeth. Molar, ini namanya molar. Kalau yang depan ini incisor. Gigi depan. Incisor.
Dia fungsinya seperti pisau untuk memotong, memotong makanan. Nah, yang ngunyah ini, molar, grinding teeth, gigi yang geraham. Jadi kebanyakan kalau yang bolong bukan di depan, tapi di belakang. Tapi kalau yang reges bukan di belakang, di depan. Jadi coklat-coklat apa itu di depan. Gitu resikonya. Selain itu, selain masalah gigi, masalah mulut juga. Apa yang terjadi? Sariawan, gusinya bengkak, entah mungkin ada sariawan di lidah, di sini di bibir, udah gusinya ngebengkak juga. Kalau gusi bengkak itu yang sakit bukan cuma gusi, tapi itu menjalar sampai ke telinga-telinga. Nggak enak kalau gusi bengkak. Pokoknya nyarinya yang enak-enak aja lah. Jangan nyari yang nggak enak. Masa nggak enak dicari? Nyikat gigi juga nggak lama, cuma udah kumur selesai. Gampang. Jadi untuk sehat itu sebenarnya nggak susah. Gampang. Miss. Ah. Waktu itu gigi kakak aku copot, Miss. Oke. Kata Aldo bilang gigi kakak aku copot. Sini dulu ya. Itu kayak gini, Miss, kenapa Miss? Aku juga kadang gigi aku copot, Miss, gigi depan, belakang, sampai mana. Aku juga giginya copot. Jadi gini, yang anak-anak seumuran kamu, giginya itu masih gigi susu. Jadi gigi itu kita manusia akan memiliki gigi 2 kali. Bisa nih. Bisa mulu. Kita manusia itu memiliki gigi sebanyak 2 kali. Pertama, gigi muncul pada saat kamu bayi, itu muncul satu persatu. Nah, itu namanya gigi susu. Dan pada saat gigi susu itu kamu sudah berusia misalkan kelas 3, kelas 4, atau boleh dari kelas 2, mereka akan mengalami pergantian. Walaupun kamu rajin nih sikat gigi, Miss, gigi aku bersih. Gigi kamu tetap aja pasti bakal copot. Karena giginya masih susu. Gigi balita, gigi bayi kamu. Emang kenapa? Iya, karena itu sudah bawaan dari sana. Mereka itu harus diganti sama gigi yang baru. Makanya gigi kamu yang copot, numbuh lagi gigi yang baru. Nah, gigi yang baru itu gigi asli. Yang bakal kamu gunakan sampai kamu kakek-kakek nenek. Copot ya, Miss? Gigi dewasa ya, Miss? Ya, Disebutnya gigi dewasa. Nggak Benar. pernah copot ya, Miss? Hah? Nggak pernah copot. Ya, nggak bakal copot. Giginya nggak bakal copot kecuali kalau kamu Kalau udah copot, nggak bisa tumbuh lagi ya, Miss? Kenapa sih ya? Oh iya, Gigi dewasa udah copot, nggak bisa tumbuh lagi. iya benar. Jadi kalau gigi asli atau gigi dewasa kamu copot tidak bakal numbuh lagi. Walaupun kamu makan vitamin, makan apa yang mengandung protein, zat besi, segala macam, dia nggak bakalan numbuh karena Allah cuma ngasih kesempatan numbuh gigi itu cuma 2 kali. Waktu kamu Kalau udah gigi dewasa itu udah copot, nggak bisa tumbuh. Kan ya, Miss? Ya? Gigi palsu. ompong, jadi ke dokter buat masang gigi palsu. Gigi palsu. Makanya mulai dari mumpung kamu masih kecil nih, mumpung kamu masih kelas 3 SD, dijaga benar-benar. Soalnya kalau gigi udah nggak ada itu nggak enak. Pertama, kita nggak bisa makan kerupuk, kita nggak bisa makan keripik, makan yang keras-keras kita nggak bisa. Jadi makannya apa ya, yang lembut-lembut.
milih-milih. Kalau nggak, Gugur ya, Miss? terus kalau misalkan palsu tuh gigi palsu itu ada masanya juga. Pertama, ya beli gigi palsu, konsultasi ke dokter, itu kan biaya juga. Beli juga biaya juga. Padahal ibaratnya Allah sudah memberikan kesempatan gratis cuma modal sikat gigi doang. Sikat gigi sehari 2 kali. Nggak mau. Dan harus apa? Beli giginya, perawatan ke dokter. Terus gigi juga memiliki masa. Kalau terus-terusan digunakan itu lama-lama dia bisa bau. Karena kalau gigi ompong, bolong itu kan ibaratnya giginya busuk, kotor, dan baunya sangat tidak enak. Gitu. Ya, mumpung kamu masih kelas 3 nih, dijaga, bener. Ingat. Ya. Sono. Lanjut. Drink water. Minum air. Nah, minum air ini juga sangat-sangat diperlukan untuk tubuh kita. Yang tadi Miss Vita bilang ya, aku kalau orang puasa pasti bilangnya aku tuh nggak lapar tapi aku haus. Pertama, kita harus banyak minum sebanyak 2 liter 1 hari. Ingat, berapa? 2 liter. Miss, aku nggak ngerti, Miss, 2 liter itu seberapa? Kamu bisa pakai botol kamu. Biasanya di botol itu ada ukurannya. Ada yang botolnya itu cuma sekian mili, ada yang ukuran botolnya 1 liter, bahkan mungkin ada juga yang langsung 2 liter. Kenapa, Miss, kok harus minum 2 liter? Pertama, kamu nggak haus. Itu pertama. Yang kedua, minum banyak air, minum cukup air itu dapat mengeluarkan kotoran-kotoran dan racun-racun yang ada di dalam tubuh melalui urin. Kamu ingat nggak kalau kamu ke toilet sekolah? Ada kayak tempelan. Warna Ingat lah. kamu Yang ada warna kuning, putih, kuning biasa, kuning itu. Oren. ada yang pekat sampai kayak teh, ada yang kuning, ada yang putih tapi ya agak kekuningan sedikit, ada yang putih. Itu apa? Ditaruh di situ biar kamu itu besok-besok lagi tuh tahu, oh pipis aku hari ini kuning, berarti aku kurang minum, aku harus minum lagi. Nah, kalau pipis kamu warnanya putih kayak air, berarti kamu sudah cukup minum kamu sudah banyak. Terus keuntungannya lagi, minum banyak. Pertama, tadi udah ya, pertama, kedua udah ya. Untuk ini, supaya kamu tidak ada sakit ginjal. Orang-orang banyak punya sakit ginjal itu karena dia dulunya jarang minum. Dan kalau udah sakit ginjal itu udah sangat-sangat kasihan ya. Harus cuci darah, ke rumah sakit. Terus bahkan mungkin bisa jadi diangkat dan sebagainya. Kita sampai jam berapa sih? Miss, tanya. Miss, Selesainya jam berapa aku nih? mau nanya. Selesainya jam 10 sampai selesainya. Fungsi ginjal Selesainya itu jam berapa, Miss? Miss? Fungsi ginjal, fungsi ginjal untuk apa? Fungsi ginjal untuk apa? Apa? Banyak. Miss, kalau ginjal kita dijual berapa, Miss? Aneh aja sih. Ginjal dijual. Atau gini aja.
Apa ya? Miss, apa hubungannya kalau kita nggak minum kenapa jadi sakit ginjal, Miss? Nah, gini. Ginjal. Miss, kok kakek-kakek kok udah ngomong kecil bisa sakit jantung, Miss? Ya, udah 2 kali. Dengerin ya. Fungsi ginjal untuk menyaring dan membuang kotoran yang ada di dalam tubuh kita, kayak racun, terus garam yang berlebihan, terus sama urea, yaitu limbah mengandung nitrogen, kayak kentut dan sebagainya. Apa kentut? Iya, kentut. Nah, kalau dia itu kan penyaringan, alat penyaringan dan alat untuk pembuangan kotoran-kotoran tadi, jadi dia membutuhkan banyak air supaya tidak seret. Jadi dia dalam bekerja itu harus dikasih banyak air. Oh, jadi nggak terlalu banyak kotoran, ginjalnya nggak capek ya, Miss? Kerja terus. Kita tutup, semuanya nyalakan kameranya, kita foto bersama. Yo, foto. Miss, boleh tutup, Miss, bukunya. Tutup. Jangan dibuang ya. Alesya mana Alesya? Alesya kok hilang? Kameranya, Miss. Alesya. Kemana? Udah, yuk. Lihat kamera semua, senyum. Smile. Pertama kita jempol semua gini ya. Yuk. Ayo jempolnya. 1, 2, cheese. Oke, satu lagi. Tunggu. Tunggu, satu lagi. Kok lama ya? Satu lagi, gayanya bebas, terserah kamu. Satu, 2. Dah. Ayo, before we close the lesson today, now raise up your hand. And read kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Say thank you. Say salam. Dadah. Assalamualaikum.